Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Yesus memilih para rasul. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita semua tahu betapa pentingnya sebuah keputusan yang akan mengubah arah hidup kita. Yesus mengajarkan kita lewat Injil hari ini sebuah pelajaran luar biasa tentang betapa pentingnya doa dan kehendak Bapa dalam mengambil keputusan besar. Yesus berdoa sepanjang malam, mencari wajah Bapa sebelum dia memilih 12 rasul yang akan menjadi saksi kerajaan Allah. Disinilah kita belajar bahwa langkah besar dalam hidup harus diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, bukan sekedar keinginan manusia, tapi seruan hati yang menyerahkan semuanya pada rencana Tuhan. Bapak Ibu, lihatlah betapa Yesus memilih orang-orang biasa tanpa memandang status dan kemampuan mereka. Tuhan mau memakai kita juga, walaupun kita hanya manusia biasa dan penuh kekurangan. Namun apabila kita mau membuka hati, menerima Roh Kudus, maka kita akan dipakai untuk menjadi pembawa terang dan berkat bagi sesama. Jangan takut ketika Tuhan memanggil, karena Dia sudah mempersiapkan kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Jangan anggap kecil panggilan Tuhan yang nampak sederhana, karena itu bisa jadi awal perjalanan yang luar biasa. Berdoa dan terus serahkan hidup kepada Tuhan. Itulah kunci dari buah nyata yang akan kita hasilkan. Kalau Yesus saja berdoa semalaman, apalagi kita yang hidup di era penuh tantangan ini, harus rajin berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus dalam segala hal.
Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk selalu berdoa dan mencari kehendak Bapa sebelum bertindak. Kuatkan iman kami agar melalui doa kami bisa mendengar suara-Mu dengan jelas. Berikan kami keberanian untuk menjawab panggilan-Mu dan bertumbuh dalam kasih setiap hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.